Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Rumah Jakfi, ruang diskusi santai namun penuh makna. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yang bukan hanya seorang pegiat literasi, tetapi dia seorang pencetus sebuah ruang hidup bagi pencari ilmu yang disebut Rumah Jakfi, di mana ada tempat kajian, toko buku, dan kedai kopi yang kini menjadi tempat persinggahan banyak mahasiswa dan masyarakat umum. Beliau adalah Kahar Ali Hussein sebagai narasumber saya, seorang pemilik dan penggerak dari Rumah Jakfi ini atau toko buku, kedai, dan tempat kajian. Di tengah gempuran dunia digital ini, beliau berani membuka ruang fisik untuk literasi, diskusi, dan perjumpaan ide. Mari kita gali lebih dalam apa yang mendorong langkah ini, tantangannya, dan harapan-harapannya ke depan. Sebelum kita jauh, bisa narasumber ceritakan awal mula terbentuknya toko Rumah Jakfi ini dan kedai ini. Apa pemikiran awal yang mendorong Anda untuk memulainya? Ya baik, terima kasih atas undangan dari saudara Iqbal. Jadi awal mula saya semangat membangun Rumah Jakfi ini karena melihat peradaban yang ada di Indonesia mulai menurun, dan saya berinisiatif bersama teman-teman termasuk saudara Iqbal bekerja sama teman-teman lain di komunitas untuk bagaimana membangkitkan kembali literasi dengan hal ini melalui hadirnya Rumah Jakfi ini. Nah, Rumah Jakfi ini ada di dalamnya kedai kopi dan toko buku. Nah, disinilah tiga rangkaian Rumah Jakfi dan toko buku serta kedai kopi yang berkolaborasi untuk melanjutkan peradaban untuk masa depan, khususnya di Makassar. Banyak yang memilih bisnis digital. Kita ketahui bahwa era saat ini kan era digital. Kenapa Anda masih memilih ruang fisik yang justru membutuhkan lebih banyak biaya, perawatan, dan perhatian penuh? Betul. Bisa Anda jelaskan ini? Sebenarnya kami juga punya ruang digital untuk elaborasi bagaimana mengembangkan kedai kopi, toko buku di Rumah Jakfi ini. Walaupun memang kenapa saya tetap mengambil inisiatif untuk melakukan secara manual langsung. Karena salah satunya untuk menjaga itu tadi peradaban dengan melalui kelas-kelas panjang. Nah, kami di sini di Rumah Jakfi membuka kelas panjang sekitar 4 sampai 6 bulan, itu kelas sekolah filsafat. Itu salah satu alasan mengapa tetap mempertahankan secara manual atau secara langsung ini. Tapi di lain sisi kami juga melakukan misalnya di toko buku penjualan online dengan hal ini digital melalui Tokopedia, Shopee, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Jadi kami juga mempergunakan media sebagai salah satu elaborasi, salah satu untuk mengembangkan Rumah Jakfi ini. Tapi kami tidak melepaskan dari manual itu, karena manual inilah bertetapan secara langsung untuk membuka sekolah filsafat. Karena bagi saya membuka sekolah filsafat dengan online dan manual atau langsung itu secara psikologi beda. Bagi saya beda karena istilahnya lebih ketemu secara psikologi. Ketika manual saya menjelaskan misal dan ada audiens, itu lebih secara psikologi lebih seret ya dibandingkan dengan online itu. Nah, kalau secara kajian tetap kami mempertahankan offline dengan ini secara langsung. Tapi dengan digital kami juga melakukan di Tokopedia, Shopee, itu tadi yang saya katakan. Saya kira itu. Wah, sangat menarik ya.
di tengah gempuran dunia digital ini, Ya. Anda tetap mempertahankan ruang fisik ini, dan Anda juga saya lihat tetap aktif di dalam dunia teknologi ini. Contohnya seperti apa yang kita lakukan ini. Iya. Anda memasuki juga ruang podcast, di mana kita ketahui ruang-ruang begini kalau di dalam skala Makassar itu masih agak asing. Betul Sekali. Betul. Itu. Tentu dalam hal ini banyak tantangan ya dalam perjalanan bisnis ini. Banyak sekali Bang, banyak sekali. Ya banyak, ya tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap menghadirkan sebuah kebaikan, hal-hal baik, kalau bahasa beliau kerja-kerja kenabian. Iya. Kerja-kerja kenabian ya. Ya itu memang sulit dan bukan hal mudah seperti tadi dikatakan Bang Iqbal, bahwa bukanlah hal mudah untuk bertahan pada hal begini. Saya kemarin sempat diskusi ketemu sama salah satu tokoh yang ada di Makassar. Beliau mengatakan pesannya hal-hal seperti mempertahankan peradaban, literasi itu bagi dia katanya itu pilih orang-orang pilihan. Jadi memang bukan hal yang mudah bertahan pada salah satu di hal-hal literasi dengan hal ini untuk melanjutkan peradaban itu. Bagaimana Anda menjaga Rumah Jakfi ini tetap relevan di kondisi zaman ini, baik di mata mahasiswa dan mata masyarakat? Iya sih, memang untuk menjaga Rumah Jakfi ini di tengah-tengah gempuran yang begitu masif di abad 21 ini bukan hal mudah. Jadi salah satu untuk menjaga dan bagaimana merelevansikan mahasiswa dan masyarakat, itu kami membuka ruang-ruang diskusi dengan hal ini disebut sebagai kuliah umum. Jadi kami mengundang narasumber misalnya dari dosen, dari tokoh-tokoh yang ada di wilayah sini, baik wilayah di luar dari Sulawesi. Itulah salah satu yang memantik mahasiswa untuk hadirnya di Rumah Jakfi ini sambil ikut kuliah umum, ngopi, baca buku. Karena kami juga punya perpustakaan. Kemudian bagaimana relevansi dengan masyarakat? Kami tetap bagaimana melihat relevansi dengan masyarakat ini, khususnya akamsi, kalau bahasanya akamsi itu anak kampung sini. Jadi kami mencoba untuk bekerja sama di wilayah sini, bagaimana untuk misalnya kami mengajak untuk entah nanti kerja bakti. Jadi tetap menjaga bagaimana melihat relevansi Rumah Jakfi dengan masyarakat. Ya salah satu tadi dengan kerja bakti, melalui dengan silaturahmi. Jadi tetap kami berkecimpung di masyarakat. Jadi kami tidak jaga jarak ya antara Rumah Jakfi dengan masyarakat. Karena di sini sebenarnya juga sebagai ruang masyarakat, dan selama berdirinya di sini Rumah Jakfi itu alhamdulillah masyarakat cukup menerima kami dan terbuka, bahkan datang di sini untuk diskusi, sharing-sharing, bagi pengalaman, cek per cek ternyata ada keluarga misal, dan warga di sini atau masyarakat cukup mendukung untuk hadirnya Rumah Jakfi di wilayah sini dan toko buku dan kedai kopi itu. Dan salah satu juga untuk menjaganya kami punya disiplin ya. Kami punya disiplin bagaimana misalnya batas jam 12 kami sudah masuk di bagian dalam di ruangan, karena di luar sana orang istirahat, dan kalau ketika misalnya diskusi ribut itu akan mengganggu tetangga, warga. Dan bagi kita di sini, kita sudah menjadi warga di sini, itu dia. Oke. Saya dengar tadi, saya garis bawahi bahwa Ya. Anda menyebut bahwa di sini sering ada kuliah umum. Iya. Salah satunya itu. Bisa Anda ceritakan kegiatan apa saja yang Anda lakukan di tempat Rumah Jakfi ini?
Jadi kegiatan-kegiatan selain dari kuliah umum tadi itu, di sini itu tadi kelas 6 bulan kami buka. Kelas 6 bulan itu ya kelas 4 bulan sampai 6 bulan berjalan, kelas Pusat Manusia, kemudian logika, pemikiran-pemikiran filsafat lainnya, kemudian wacana-wacana lainnya. Itu selain dari kuliah umum itu, sambil kami juga punya kegiatan sebenarnya ya di malam Jumat itu doa bersama dengan teman-teman, doa bersama di sini. Misalnya dalam keyakinan kami misalnya itu sebagai asinan misal itu dalam keyakinan kami dalam Islam itu malam Jumat itu yasinan itu sangat bermanfaat untuk kondisi jiwa kita itu. Oke, pertanyaan terakhir ya Iya, dari kajian diskusi kita ini, yaitu apa harapan Anda untuk masa depan ruang-ruang literasi seperti ini? Menurut Anda bagaimana peran pemuda terutama mahasiswa dalam menjaga semangat literasi dan diskusi? Jadi ya lanjut. Kalau ada satu pesan yang ingin Anda titipkan untuk pendengar podcast ini, apa itu? Ya. Harapan saya sih untuk masa depan di literasi ini memang bertahan konsisten keberlanjutan regenerasi kaderisasi. Tentu kami punya harapan bagaimana untuk jangka panjang untuk terjaga peradaban ini, tapi lagi-lagi itu bukan hal yang mudah karena diperhadapkan dalam dunia kehidupan ini dengan banyak hal, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita lakukan, kita juga punya kegiatan-kegiatan lain misalnya. Ya, satu pesan juga bagi pendengar podcast di sini, teman-teman yang menonton, itu bagaimana kita bekerja sama, saling mensupport, saling mendukung. Dengan hadirnya Rumah Jakfi ini, saya mungkin bisa dikatakan mohon dukungannya untuk mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini di Rumah Jakfi dengan kegiatan-kegiatan belajar, yaitu dengan hadirnya Rumah Jakfi yang di dalamnya ada toko buku, kedai kopi, dan tempat kajian. Yang hal ini kelas sistematik dan tematik. Jadi kelas sistematik itu kelas 6 bulan, kemudian kelas tematik itu kuliah-kuliah umum sekali seminggu. Mungkin kita bisa saling mensupport teman-teman yang mendengarkan, entah kamu mensupport dengan hal seperti apa, tapi saya kira tidak bisa berlanjut regenerasi peradaban ketika kita tidak mensupport dan tidak bekerja sama. Karena kalau saya sendiri, saya kira sulit ya untuk mempertahankan literasi ini. Oleh karena itu, saya mohon dukungannya untuk teman-teman, dan tentu kami juga punya tim untuk bagaimana menjaga Rumah Jakfi ini. Saya kira itu untuk sementara. Luar biasa ya perbincangan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kahar ini telah berbagi cerita dan pemikiran hari ini. Semoga semakin banyak ruang-ruang seperti ini tumbuh di berbagai sudut kota ini dan menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis dan semangat perubahan. Oke, terima kasih ya.